Boleh, monggo Nana. Terima kasih. Tumben menini. Ibu, mau tanya. Iya. Jadi begini, mau minta tolong. Tolong. Iya, jadi terkait dengan tugas bagi calon guru pendarahan ini ada tugas bahwa saya diminta untuk mempresentasikan program program yang berdampak positif pada murid dan juga terkait dengan pengelolaan aset sekolah. Nah, rencananya saya mau mengerjakan program literasi pagi Bu yang sedang biasa kita kerjakan ya, karena kan katanya boleh program lama tapi direvitalisasi gitu ya. Diberi pengembangan dari yang sudah pernah dilakukan gitu. Nah ini juga karena terkait pengelolaan aset, jadi saya diminta untuk mempresentasikan tentang program literasi pagi ini di hadapan guru-guru sini, terutama guru-guru yang merupakan sejarah termasuk kepala sekolah dan juga dengan pihak-pihak yang menjadi aset sekolah, misalnya orang tua, yayasan, atau juga sekolah terdekat, atau tetangga sini, tokoh setempat seperti itu, yang kira-kira bisa kita libatkan dalam kegiatan program tersebut literasi pagi SMP. Dan saya mau minta informasi sekaligus minta petunjuk begitu ya Bu ya. Kayak bajeng Iya, kira-kira siapa Bu yang bisa kita ajak untuk terlibat, misalkan dari orang tua gitu kan, ini kan juga banyak mengenal orang tua yang kaitannya dengan literasi pagi, misalkan orang tua ini kira-kira dia punya keterampilan apa atau pengetahuan apa yang bisa dibagikan ke anak-anak, misalkan kita kan literasi paginya salah satunya literasi budaya ya makanan gitu, ada nggak orang tua yang pengusaha makanan tapi makanan khas sini gitu kan, atau juga terkait literasi digital gitu, barangkali ada orang tua yang dia tahu tentang teknologi gitu, barangkali ada ya Bu ya, atau terkait literasi tentang cerita rakyat dongeng gitu, barangkali ada orang tua yang dia punya keahlian parenting atau psikolog gitu, atau bahkan guru mungkin ya yang bisa berbagi ke anak-anak kita. Berarti nanti orang tua datang ke sini ya Bu ini ya? Iya betul ya. Menyampaikan apa yang mau disampaikan ke anak-anak gitu. Dan membutuhkan waktu gitu. Yang kira-kira orang tuanya juga punya waktu, terus juga punya kemampuan apa ya Bu ya, yang terbiasa untuk berinteraksi dengan anak-anak gitu. Nah, kira-kira siapa ya Bu yang bisa diajak? Kali ya saya menyampaikan dulu tujuan programnya, lalu diajak untuk ikut pertemuannya, kemudian nanti ketika pelaksanaannya beliau juga bisa diajak untuk datang. Kalau orang tua itu yang suka jualan makanan itu sih ada biasanya. Siapa ya Bu ya? Itu mamanya Danis. Oh iya, Mama Danis itu itu jualan kue cucur. Oh iya. Itu biasa dititip-titipkan kemana-mana. Oh iya, nanti dia diminta untuk berbagi tentang cara membuat kue Iya. Masuk buat sampelnya ya Bu. Iya. Terus siapa lagi? Banyak memang pada jualan makanan. Ini ya. Iya betul. Mamanya Michelle itu. Kayaknya punya kayak restoran baru tuh ya Bu ya? Iya. Kira-kira mau kita minta untuk atau silakan. Itu soalnya apa-apa bisa sih ya. Oh gitu. Bisa. Bikin apa-apa bisa, mungkin terserah beliaunya kali ya. Mau berbagi apa sama anak-anak gitu. Usaha kuliner. Iya. Terus ada lagi nggak? Satu lagi ya.
Mamanya Munel Oh, itu roti. oh iya dia. Iya, iya. Bikin roti. Jadi nanti anak-anak kenal cara membuat roti. Iya. Terus ada lagi nggak Bu kalau yang orang tua kira-kira? Orang tua kebanyakan pada sibuk. Kulit ini ya makanan. Iya, semua ya. makanan kebanyakannya itu. Iya, oke. Kalau yang kayak polisi gitu ada nggak sih Bu? Kalau polisi, arsitek sih sebenarnya ada, tapi iya, tapi waktunya beliau ada enggaknya saya belum tahu. Iya. Saya tanyakan dulu. Ini siapa ya Bu ya? Ini papanya Betty. Oh, papanya Bu. Iya. Anak-anak juga kayaknya belum tahu tuh arsitek itu Iya, pekerjaannya arsitek seperti banget. apa Oh ya. iya. Siapa tahu nanti anak-anak dewasanya pengen jadi arsitek Iya, dia. iya, jadi membangun mimpi Betul. ya, cita-cita. Karena anak suka menggambar itu. Iya, betul, itu. Oke, cukup atau ada lagi ya Bu? 4 orang? Padahal kalau ada orang tua katanya itu. Ya. Terus guru SD Bu, kita kan satu yayasan ya. Iya, Karitas Budaya. Kira-kira guru SD Karitas gitu atau perlu udah kepala sekolah juga kan nggak ya Bu? Atau cukup gurunya? Mungkin gurunya saja cuma minta izin ke kepala sekolah gitu aja. Jadi kita satu guru aja ya Iya, Bu, ya. Mak. Ya, nanti supaya kita bisa menemukan gurunya bisa diajak misi. Iya, iya. Ya kenal sama Kira-kira Bu atau Pak siapa gitu? Kualitas Bu Vivi coba. Iya. Kelas 1. Iya. Terus kalau SD Buderan, Kebetulan biasanya itu Miss Rina. oh, Iya itu. Semoga bisa. cukup SD aja ya Bu ya kayaknya ya. Kalau SMP mungkin sudah full apa ya? Takutnya nanti ganggu waktunya. Dari yayasan Bu, kira-kira Bude atau Pak Gatot HRD mungkin salah satu sih. Iya, maksudnya itu kalau paling nggak sampai isi kan ya, sampai Iya, isi acaranya gitu iya. ya. Ya satu kalau kali mungkin udah robek kali ya. Iya. Jadi nanti kita sampaikan programnya seperti apa nanti bukan kita sampaikan ke itu udah ganti. Pelaksanaannya Iya betul. generasinya. Iya betul seperti itu. Mungkin bisa di Holy Morning kali ya Bu ya. Boleh mau ya. Betul. Oke Bu Reni, oh iya pelaksanaannya nih Bu, kira-kira kita mau ngomong dengan mereka hari apa gitu yang sudah juga ada waktu kita hari itu tidak terlalu padat kegiatannya. Hari apa ya Bu? Minggu ini penuh ya kayaknya. Minggu ini ya. penuh, terus juga libur juga. Libur ya, iya juga. Apa setelah libur? Libur. Berarti hari Senin atau Selasa Bu? Ya, mungkin setelah itu nanti kita calling ke orang tua dulu. Orang tua nanti waktunya kapan, misalnya kapan, kan harus semuanya ibu ini itu ya. Namanya itu kita calling sama orang tua dulu. Berarti Senin atau Selasa tanggal 5 atau 6 ya? Iya. Jam setelah anak-anak Setelah berakhir jam setengah 11. pakai saya juga apa di itu Bu sentraat karena kan butuh itu juga butuh Slide. presentasi para Itu di atas. di ada sentraat ya. Kalau di atas kita butuh itu sih harusnya Iya, apa? kasih timnya sama layarnya betul. Kalau di sini nggak perlu layar ya, Betul. sentraat ya. Jadi jam 10.30 di sentraat Senin atau Selasa. Nanti
minta tolong ya Bu Reni. Kalau kepala sekolah yang mengajar, ya paling yang dekat kayak Mama Bunda gitu, saya mungkin langsung Bisa ya. Oke, masih Masih bisa. nama gadis Bisa bisa kayak saya. SD Buderan gitu Iya. kan. Buderannya lebih kenal Iya. Itu kan berarti kita setelah tes anak-anak ya di SD kan. Ya, apa sih yang pasti bakso gue? Terima kasih banyak. Sama-sama Bu Tugas saya. Terima kasih banyak waktunya. Ye, monggo. Ibu. Ye, monggo. Baik, selamat siang. Orang tua murid yang terkasih, selamat siang. Selamat siang. Kepada segenap ibu guru yang cantik-cantik nih ya, walaupun sudah selesai mengajar, tetap semangat. Ya, selamat siang, mana semangatnya? Oke, ternyata semangatnya masih semangat pagi ya, walaupun sudah siang. Sebelumnya saya mau mengucapkan selamat datang kepada orang tua wali murid yang sudah berkenan hadir dalam acara hari ini. Kami juga mengucapkan selamat datang untuk rekan-rekan guru yang sudah menyempatkan waktunya untuk menghadiri acara pada siang hari ini. Acara hari ini adalah untuk membahas program yang berdampak positif pada para murid dan selaras dengan visi sekolah. Untuk mengingat waktu, kita akan mengawali kegiatan pada siang hari ini dengan doa pembuka. Doa pembuka akan dipimpin oleh Bu Dian. Kepada Bu Dian, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Mari Ibu Guru dan orang tua serta wali murid yang terkasih, kita berdoa untuk membuka acaranya. Doa akan saya pimpin dalam agama Katolik, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah adalah kasih, adalah kita berdua sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mohon. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Dian. Untuk acara selanjutnya adalah pemaparan materi dari Ibu Eli. Kepada Bu Eli dipersilakan. Ya, baik, terima kasih Bu Nana. Terima kasih Bu Dian yang sudah memberikan dengan doa. Terima kasih juga atas kehadiran ibu-ibu orang tua wali murid yang sudah menyempatkan hadir siang hari ini. Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, ibu-ibu guru dan ibu orang tua wali murid yang juga saya hormati. Selamat siang. Selamat siang. Berkah dalam. Terima kasih banyak atas
Intinya adalah program sekolah yang berdampak positif pada murid dan selaras dengan visi sekolah. Ini adalah bagian dari modul diklat calon guru penggerak yang sedang saya ikuti. Jadi program ini adalah membuat dan memaparkan program yang berdampak positif pada murid. Kenapa mengundang ibu guru dan ibu orang tua murid? Supaya program ini menjadi lebih baik, lebih sempurna dengan cila pendapat dari ibu semua. Jadi kami berharap tentunya program ini juga akan saya rancang juga dengan ibu guru untuk kemajuan siswa kakaritas dan juga kemajuan kakaritas. Selanjutnya saya akan mencoba memaparkan. Nanti di akhir sesi saya mau mencoba pendapatnya terkait dengan pengembangan program ini. Nah, ini program yang berdampak positif pada kepemimpinan murid atau student agency. Jadi visi TK Caritas adalah membentuk generasi yang beriman, cerdas, kreatif, mandiri, dan berlandaskan cinta kasih selaras dengan profil pelajar Pancasila. Jadi di sini ada value beriman, cerdas, kreatif, mandiri, cinta kasih, dan selaras dengan profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Pelajar Pancasila ada 6 dimensi. Ini sesuai dengan kurikulum merdeka yang sekarang sedang coba diterapkan oleh Kemendikbud. Oke, jadi ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, lalu berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis. Dalam kerangka 6 dimensi profil pelajar Pancasila ini adalah bentuk generasi yang akan coba dibentuk melalui pendidikan yang ada di Indonesia. Jadi 6 karakter ini yang akan coba sekolah-sekolah buat program dalam kerangka 6 dimensi ini. Bagaimana membentuk pelajar yang mandiri, bernalar kritis, kreatif, punya jiwa gotong royong, punya wawasan kebinekaan global, dan beriman bertakwa serta berakhlak mulia. Dalam 6 kerangka dimensi ini program ini dibuat dan juga dalam bingkai visi sekolah yang tadi saya sebutkan. Lalu konkretnya seperti apa? Program ini kami beri nama Literasi Pagi, disingkat SIGI. Ibu-ibu mungkin tahu SIGI ya. SIGI itu kalau kita buka di KBBI itu SIGI artinya adalah sulih atau obor gitu ya. Jadi harapannya program ini adalah bisa memberi semacam terang, semacam suluh atau obor untuk anak-anak. Dan juga harapannya dengan program ini anak-anak juga bisa menjadi pembawa obor-obor dimanapun mereka berada, membawa terang dimanapun mereka berada. Seperti apa bentuknya? Nah, ini yang SIGI. Sebenarnya ini adalah program yang sudah coba kita lakukan setiap hari sejak bulan Oktober. Saya coba paparkan di sini supaya nanti ada penyempurnaan dari program yang sudah dikerjakan bersama. Apa itu, mengapa, dan bagaimana program literasi pagi ini? Yang pertama adalah apa? Ya, apakah literasi pagi? Jadi program literasi pagi adalah program kokurikuler yang dirancang untuk menumbuhkan kecintaan murid pada literasi dan numerasi. Program ini dilakukan untuk mengembangkan lingkungan yang menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri. Seperti itu. Jadi bagaimana kita mengajak murid untuk terlibat aktif dalam proses belajarnya. Bagaimana murid juga bisa belajar bagaimana belajar gitu. Bisa mengalami proses belajar yang lebih bermakna melalui program ini. Kemudian berikutnya adalah dimensi mengapa. Ya, ini tujuannya. Tujuannya adalah meningkatkan wawasan atau pengetahuan murid. Yang kedua, menumbuhkan pengetahuan budaya dan tradisi. Lalu menambah perbendaharaan kata. Seperti kita tahu, anak-anak usia dini ini adalah masa mereka mengenal banyak sekali kata-kata baru gitu ya. Bahkan ketika umur 2 tahun kita mengenalkan kata gembira, itu apa itu gembira gitu ya. Nah, program literasi pagi ini salah satunya menambah perbendaharaan kata. Bagaimana anak mengenal kata danau gitu, danau itu apa sih gitu ya. Itu salah satunya. Kemudian menumbuhkan daya ingat dari membaca. Jadi gini, di anak usia dini ini kebanyakan karena belum bisa membaca dan menulis, maka proses belajarnya adalah pra membaca dan pra menulis. Salah satu cara pra membaca adalah dengan
masih bisa mengenalkan banyak cerita, banyak kisah gitu ya. Nah, misalkan ketika mereka mendengarkan, kemarin mendengar kisah Batu Raden gitu ya, mereka kan baru mendengarkan, lalu memahami, lalu di sini mungkin berimajinasi gitu ya dari cerita yang disampaikan di guru. Nah, ketika nanti di SD mereka sudah bisa membaca, ada teks tentang cerita Batu Raden, mungkin di pelajaran budaya Banyumasan atau bahasa Jawa gitu ya. Mereka akan semacam recalling kembali, memanggil kembali pengalaman ketika mereka mendengarkan kisah Batu Raden itu. Jadi harapannya ketika saatnya mereka membaca teks, sudah membaca buku tulisan, mereka sudah bisa memaknai lebih jauh gitu ya. Karena mereka sudah tahu, oh ada namanya Ramandaka, oh ada. Jadi tidak hanya itu bukan hal baru untuk mereka gitu. Nah, ini nanti kaitannya dengan assessment nasional sampai situ dulu. Kemudian tujuan berikutnya adalah belajar berinteraksi positif, lalu meningkatkan kompetensi guru. Meningkatkan kompetensi guru karena kita berbagi ya, kita berbagi di sebelum memulai bulan baru untuk membuat jadwal literasi itu kami membagi tugas. Jadi misalnya Bu Tari kemudian membawakan cerita apa, dengan cerita apa. Nah ini kami sebelum menyampaikan ke anak belajar dulu gitu. Jadi ini juga secara jangka panjang tujuannya adalah bagaimana kami para guru belajar untuk meningkatkan kompetensi pedagogik dan pengetahuan. Kemudian itu di dimensi apa? Kemudian di dimensi mengapa, artinya latar belakang dari program ini yaitu ini. Ada dua konsep dasar yang melatar belakangnya. Yang pertama adalah tujuan pendidikan sesuai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Tokoh pendidikan, bapak pendidikan nasional kita seperti kita tahu adalah Ki Hajar Dewantara. Ini adalah modul dasar yang pertama saya pelajari di dalam kitab guru penggerak. Jadi menjadi pondasi kita semua yang ada di dalam bidang pendidikan ini, berarti bidang pendidikan ini adalah memahami tujuan pendidikan nasional. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan nasional adalah menuntun murid, menuntun ya, bukan menuntut, menuntun murid untuk mengembangkan potensinya secara kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian untuk apa? Mencapai keselamatan setinggi-tingginya, keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, supaya nanti dia bisa berinteraksi secara positif baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Ketika dia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, dia akan tahu bagaimana terlibat sebagai individu dan juga sebagai bagian dari anggota masyarakat. Itu tujuan pendidikan sesuai filosofi belajar. Jadi anak dibentuk sesuai potensinya. Jadi kalau kemarin itu gambarannya kita tidak mungkin mengajari berenang untuk yang bisa memanjat gitu ya. Jadi potensi anak kan berbeda-beda gitu. Ada anak yang pintar matematika tapi dia lemah di seni, ada anak pintar di seni tapi dia lemah di bahasa atau pendidikan seperti itu. Maka kita tidak bisa menyerahkan potensi anak. Nah, kemudian nanti ada pembelajaran berdiferensiasi sesuai potensi. Kemudian konsep dasar kedua dari program ini adalah panggilan kurikulum merdeka. Kurikulum terbaru yang dicanangkan oleh Kemendikbudristek adalah kurikulum merdeka. Dan salah satunya adalah literasi. Salah satu literasi ini kenapa menjadi sesuatu yang dikembangkan? Karena pertama minat baca masyarakat Indonesia sangat rendah ya, ini kita tahu semua. Kedua, kemudian nilai PISA kita sangat kecil gitu dibandingkan dengan pelajar-pelajar dari negara-negara maju. Maka kemudian yang sangat digencarkan oleh Kementerian Pendidikan adalah soal literasi dan inovasi. Maka kemudian ada asesmen nasional. Itu yang melatar belakangi program ini. Maka kami berpikir literasi ini misalkan nanti di kelas 5 ada asesmen nasional, itu kan benar-benar soalnya itu seperti menganalisis teks yang sangat panjang gitu ya. Lalu jawabannya juga mirip-mirip. Nah, kemampuan menganalisis teks ini kalau ini adalah kemampuan tingkat tinggi ya, nah pondasinya adalah sebelum menganalisis kita harus mengenal dulu kosakatanya, memahami runtutan kata dan kalimatnya, memahami kausalitas antar kalimat gitu ya di bacaan itu, baru kemudian sampai ke sana. Maka kami berpikir sebetulnya ini perlu dikenalkan di anak usia dini di bagian mengenal dan memahami sebuah kalimat atau kata seperti itu.
yang sederhana dulu. Kemudian bagaimana? Ini adalah tahap berikutnya. Jadi apa, mengapa, lalu bagaimana nanti dilaksanakan pagi setengah jam sebelum mulai pembelajaran. Ini sudah kita laksanakan. Kemudian jadwal laksananya hari Selasa, Rabu, Kamis. Jadi Selasa dan Kamis itu prioritas ke cerita rakyat, dongeng, fabel juga gitu ya. Dan juga mengenal kuliner tradisional atau permainan tradisional atau mengenal kisah pandelet gitu kan. Dan cerita mungkin anak-anak pernah cerita tadi guru cerita tentang Yosi Braso gitu ya, atau Jenderal Sudirman gitu. Ini ada di hari Selasa dan Kamis. Kemudian khusus dari Rabu ini kami sebut sebagai Holy Morning, bagian dari program Sigi juga. Jadi anak diajak untuk mengenal kisah yang ada di cerita Alkitab. Gitu. Kami coba urutkan dari kisah penciptaan Abraham, Nuh, Musa, dan sekarang baru sampai di cerita Musa. Kemudian medianya peraga, wayang, gambar, lalu berperan. Kemudian perencanaan dibuat akhir bulan untuk nanti ke pelaksanaan awal bulan. Lalu pelaporannya setiap hari. Ibu-ibu mungkin sudah mendapatkan laporan setiap hari yang lalu. Hari ini referensinya dengan ibu ini bertanya. Oke, itu di tahap bagaimana? Ini bagaimana program ini bisa menstimulasi student agency atau kepemimpinan murid. Jadi ada tiga dimensi, 3 poin yang sangat penting dari bagaimana kita membangun kepemimpinan murid. Yang pertama adalah voice, kedua choice, ketiga ownership. Voice itu adalah suara. Jadi bagaimana kita menstimulasi murid untuk berani menyuarakan pendapatnya, idenya, gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Dengan tadi kesepakatan kelas. Sebelum mulai literasi, kita coba sepakati dulu bagaimana sikap yang baik, bagaimana mendengarkan yang. Kemudian yang kedua adalah dengan menceritakan kembali. Biasanya setelah cerita, siapa yang mau bercerita kembali, atau seperti yang saya kemarin di evaluasi ya, anak diajak untuk menceritakan kembali dari sebuah kisah fabel. Kemudian ada tanya jawab dan diskusi tentang pasang moral. Biasanya setelah cerita, kemudian bu guru bertanya, kira-kira apa hal baik yang bisa kita tiru dari cerita ini gitu. Itu di voice, anak diajak untuk menyuarakan, menyampaikan pendapat. Kemudian kedua adalah choice atau pilihan. Kita memberi kesempatan untuk anak memilih peran sesuai cerita atau tugas. Jadi misalkan di satu cerita gitu, lalu seperti yang waktu Danau Toba itu kita ajak anak-anak bermain peran. Siapa yang mau jadi bapaknya, siapa yang mau jadi anaknya gitu ya. Atau ketika permainan tradisional seperti baksoan gitu ya, siapa yang mau di tengah gitu, siapa yang mau membagikan apa itu benda kecilnya gitu ya. Itu jadi anak diberi pilihan-pilihan. Harapannya ketika mereka diberi pilihan, mereka juga sadar bahwa segala sesuatu itu adalah kita bebas memilih gitu. Termasuk ketika misalkan mau belajar atau mau main gitu ya, mau belajar dengan plastisin atau mau belajar dengan cat gitu, kita beri pilihan-pilihan supaya apa? Supaya anak pun bisa melihat lebih jauh bahwa di dunia ini adalah ada banyak pilihan. Kemudian yang ketiga adalah ownership atau kepemilikan. Ini intinya adalah keterlibatan, bagaimana anak atau murid ini terlibat penuh dalam proses belajarnya. Bagaimana mengajak anak terlibat dengan bermain peran, lalu mencicip makanan. Jadi kemarin mengenal kueku gitu ya. Anak tidak hanya melihat gambar dan mengenal cara membuatnya dan bahan-bahannya, tapi benar-benar memegang dan mencicip gitu. Jadi mereka keseluruhannya, seluruh inderanya itu terlibat penuh gitu dalam pembelajaran saat itu. Kemudian mempraktekkan permainan tradisional, misalkan permainan Sunda Menda atau Anggrek, jadi kami praktek gitu ya. Jadi nggak cuma mengenal teori saja, tapi terlibat penuh. Itu harapannya dengan 3 itu, choice, voice, dan ownership, anak-anak akan terbangun untuk jiwa kepemimpinannya gitu, untuk menjadi agensi. Oke, berikutnya ya, keterlibatan. Ini bagian terakhir. Supaya program ini juga bisa semakin sempurna, semakin berkembang, kami butuh umpan balik gitu ya. Keterlibatan aset sekolah. Aset sekolah itu sebenarnya ada banyak. Kalau tadi saya di sini hanya paparkan 2 saja, itu modal manusia. Modal manusia di sini ada kepala sekolah, guru teknik, orang tua, wali murid,
masjid gitu ya, guru atau kepala sekolah terdekat, yayasan gitu. Sebenarnya ada juga tokoh masyarakat, kemudian dinas pendidikan gitu ya. Kemudian ada modal lingkungan berupa lingkungan alam dan lingkungan sosial. Ini bagaimana kita mengelola aset ini untuk mendukung segala program yang ada di sekolah. Kemudian yang terakhir adalah curah pendapat. Ya, oke, ini di sesi curah pendapat kita bebas aja ya Bu ya. Bagaimana nanti umpan balik dari ibu-ibu semua terkait program ini. Mungkin ada usulan atau mungkin ada saran atau mungkin ada kritik gitu ya, supaya apa tujuannya tadi, tujuan pendidikan dan tujuan pendidikan nasional KUD, bagaimana anak mencapai keselamatan dan kebaikan tinggi-tingginya. Kemudian sesuai dengan dimensi student agency atau kepemimpinan murid tadi. Mungkin ada ide dari ibu-ibu bagaimana nih supaya anak bisa lebih tinggi ownership-nya, lebih tinggi keterlibatannya gitu ya. Atau bagaimana anak bisa diberi pilihan lebih banyak. Kemudian yang kedua, kami juga mengharapkan ini kan aset ya, wali murid dan orang tua kan juga adalah bagian dari aset sekolah. Kami berharap ada keterlibatan orang tua gitu ya, paling tidak untuk sharing pengetahuan gitu ya ke anak gitu. Mungkin nanti ada sesi di mana misalnya Mama Lisa bisa membagikan pengetahuan tentang membuat makanan apa gitu ya, tradisional apa, atau Mama sekarang mungkin punya cerita, bisa menambahkan cerita legenda apa gitu ya. Dan mungkin nanti tidak cuma mama-mama yang ada di sini, tapi bagaimana ini juga dibagikan kepada orang tua yang lain yang harapannya bisa mendukung program ini. Demikian dari saya, semoga cukup, kita langsung diskusi saja. Ada yang mau mengatakan sesuatu? Ini mau jadi mudeng atau jadi mumet Bu? Iya, silakan Bu. Oh ya. Baiklah. Ya, untuk apa ya? Sudah baik ya. Anak-anak lebih tahu tentang makanan, tentang legenda, cerita itu. Kedepannya kalian memanggil siapa gitu yang lebih kompeten tentang apa misalnya psikolog itu yang dari luar yang untuk anak-anak cerita kan ada ya boneka apa itu yang lain-lain Kamu boneka gitu ya Bu, ceritanya. Atau pendongeng gitu ya? dongeng iya yang lebih tahu tentang dongeng ya kita semua sih tahu ya dari generasi ya itu dari dari YouTube dari apa sebenarnya yang orang yang biasa cerita lebih tahu detailnya sih sebenarnya ada ya Iya. menguasai itu Iya. Pendongeng gitu ya. Mungkin juga membawakannya ya lebih ini ya, lebih apa ya ekspresif gitu ya, mungkin ya. anak-anak lebih senang Iya. Oke, terima kasih sarannya Mama Dia. Iya, nanti mungkin bisa dicari. Mungkin dari aset terdekat gitu ya, yang orang tua atau misalkan tokoh masyarakat yang dekat-dekat sini yang kita kenal dulu gitu ya. Ada ide. Kemarin sih pikirnya nanti kan di tahun Januari ya, supaya ini juga semakin sempurna, semakin berkembang programnya. Kita memang mengajak beberapa, tidak hanya guru gitu ya nantinya menyampaikan gitu ya. Kami juga kemarin berencana meminta, kan ini satu yayasan, meminta dari SDK Nisa,
beda. Saya beda sekali. Nggak semua anak nggak semua anak berminat sih atau yang daerah-daerah kayak gitu ya. Tapi yang nggak apa-apa sih, kenalkan aja gitu. Jadi nanti kelak kemudian hari itu pasti dia ingat ini kalau nari ini begini, nari itu begitu. Kalau lihat TV itu anak saya sering bilang itu di sekolah juga narinya begitu tuh gitu. Nah dari situ juga maksudnya berarti di sekolah udah mengenalkan dulu gitu loh. Jadi makanya sampai ke anak-anaknya dia terekam gitu. Karena memang usia segini kan usia emas ya. Jadi kita ngajarin apa pasti dia nyantol terus gitu loh. Lagi tajam-tajamnya ya. Iya, lagi tajam-tajamnya. Ya. Jadi ketika kita memberikan sesuatu pasti membekas kuat gitu Iya. ya. Kayaknya memang kalau lihat program yang Merdeka itu mungkin lebih sering praktek-praktek gitu Bu. Jadi maksudnya anak mungkin kalau usia-usia segitu kalau dengan praktek itu dia lebih mudeng ya. Daripada kita masih materi gitu, kayaknya anak juga bosen lama-lama gitu loh. Tapi kalau sering yang kegiatan di luar kayak gitu, bahkan cuma di lapangan gitu-gitu terus tempat main gini gitu kan, anak lebih cepet nangkepnya. Oke, terima kasih Manisha. Mungkin itu ya modelnya sharing cara membuat telepon gitu misalnya ya. Terus bikin dulu. Iya, kira-kira ada nggak yang nanti mungkin butuh dukungan orang tua ya untuk yang seperti itu ya. Misalkan nanti bisa menginfokan ke guru, Bu, mama ini itu pinter bikin jujur gitu. Praktek bikin jujur ya. Gitu ya. Atau mama ini pinter bikin, sebenarnya mungkin setuju itu harus yang tradisional juga ya. Karena tadi dimensi pelajaran kita kan juga berkebinekaan global ya. Jadi kita juga mungkin perlu suatu kali mengenal masakan dari luar gitu ya. Makanan dari luar. Program yang sekarang kan Merdeka sih. Jadi lebih banyak praktek-prakteknya. Iya. Itu anak-anak kan lebih suka. Iya, anak-anak lebih suka yang bergerak gitu ya. Iya. Mungkin nanti ada juga misalkan yang Bu, mama ini pintar membuat pancake gitu ya. Kita belum pernah nih kenalkan cara membuat pancake. Lihat spaghetti gitu ya. Lalu ada cerita bahwa spaghetti itu tidak adalah makanan khas dari negara makan gitu ya. Kalau di sini ada mie ayam, di sana ada spaghetti gitu ya. Atau di Jepang ada mie ramen gitu ya mungkin ya. Ya itu. Terima kasih idenya. Ada lagi? Ya. Oke, tadi sudah disebutkan ya keterlibatan orang tua ikut di sekolah ya, terlibat untuk misalnya tadi ada yang untuk apa? Bisa membuat makanan tradisional gitu, itu bagus ya, ada dukungan orang tua murid, anak juga pasti saya yakin pasti tertarik, oh itu mama saya gitu, mama saya bisa jadi guru, nah nanti itu pasti kebawa juga di rumah, jadi dia bakal apa ingat kan di sekolah mamanya juga bisa berperan sebagai guru gitu. Mungkin dari orang tua murid juga ada berbagai macam profesi ya Bu Eli, bisa dilibatkan juga di sekolah. Kita bisa bermain peran, misalnya kita kewirausahaan ya, ada kita jualan-jualanan, ada anak gitu bermain peran, boleh juga seperti itu. Atau mungkin ada yang profesi sebagai polisi atau perawat, mungkin bisa juga diikut sertakan. Jadi anak-anak di usia dini itu bisa, mereka mempunyai cita-cita, oh karena pernah melihat apa ada Pak Polisi misalnya datang ke sekolah, orang tua murid yang profesi sebagai polisi gitu iya, ya. jadi wah tertarik gitu lihat seragamnya, lihat orangnya langsung, jadi dia langsung bisa bercita-cita besok kalau sudah besar mau jadi polisi. Terima kasih Bu Dian, ini berarti dimensi anak mengenal profesi atau pekerjaan gitu ya. Mungkin kalau dari orang tua nggak ada, mungkin ya saudaranya gitu ya atau tetangganya gitu ya.
ya yang bisa diminta tolong. Tanggal sebenarnya aku polisi itu ya misalnya ya yang bisa diminta tolong, atau dokter gitu. Kadang orang tua kalau misalkan anak nggak nurut nanti disuntik dokter, lalu jadi takut sama dokter gitu ya. Nah ini kita juga kenalkan itu juga kurang baik ya, nanti gilirannya sakit ya mau ke dokter kita yang pusing ya. Nah, jadi kita perlu mengenalkan juga profesi dokter gitu ya, bahwa dokter itu baik, ramah, kalau sakit anak-anak sakit nanti jadi bisa sembuh gitu. Polisi juga kadang kita nakut-nakutin juga ya menggunakan awas nanti tangkap bapak polisi itu jadi bikin anak-anak malah takut sama polisi. Nah kalau kita kenalkan juga ke anak-anak, oh polisi itu baik gitu ya, menolong gitu ya, lalu juga betul ya membangun cita-cita anak juga. Mungkin juga profesi yang agak jarang dikenal anak gitu, misalkan kayak arsitek gitu ya, atau fotografer gitu ya, videografer. Karena anak sekarang itu kalau ditanya cita-cita, ada yang cita-citanya YouTuber juga kan. Iya benar. Iya kan. Jadi profesi-profesi yang ketika kita kecil itu nggak kita kenal gitu ya, lalu sekarang ada itu juga perlu dikenalkan ke anak-anak. Oke, jadi ada 2 poin ya tadi ya, mengenalkan tentang makanan tradisional maupun makanan mancanegara dari orang tua, ada profesi, kemudian profesi macam-macam profesi apa pekerjaan. Oke, sepertinya sudah cukup untuk curah pendapat tentang program musik ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas ide-idenya. Semoga semuanya nanti bermanfaat untuk pengembangan anak-anak kita dan PKK. Untuk penutupnya kita akan berdoa penutup. Bu Reni selaku Kepala Sekolah TK Karitas Purwokerto, selamat datang. Kepada Pak Yo selaku Guru dari SD Karitas, selamat datang. Dan Mr. Petrus juga perwakilan guru dari SD Karitas juga saya ucapkan selamat datang, serta wali murid dari TK Karitas Purwokerto yang diwakili oleh Ibu Atik, selamat datang. Kemudian saya ucapkan selamat datang pula kepada rekan-rekan guru dari TK Karitas Purwokerto. Monggo Pak Widi, selamat datang kepada Pak Widi. Pak Widi juga merupakan perwakilan dari SD Karitas Purwokerto ya. Puji dan syukur kami panjatkan kepada hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan berkat dan rahmat-Nya, sehingga pada pagi hari ini kita diberikan cuaca yang cerah untuk berkumpul di tempat ini untuk membahas program yang berdampak positif pada murid dan selaras dengan visi sekolah. Sebelumnya saya juga mengucapkan selamat datang. Selain itu saya juga mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk berkumpul di tempat ini. Untuk menyingkat waktu, kita akan awali pertemuan pada siang hari ini dengan doa pembuka. Doa pembuka akan saya pimpin secara ketat. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah dalam kasih, marilah kita hidup saling mengasihi. Allah Bapa kami yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas segala berkat dan rahmat-Mu, atas segala limpahan berkat-Mu juga kami boleh berkumpul di tempat ini, dan kami semua Engkau berikan kesehatan sehingga dapat berkumpul untuk membahas segala program yang akan kami laksanakan. Berkati acara hari ini ya Bapa, agar seluruh rangkaian acara berjalan dengan baik. Boleh kami persembahkan kepadamu dengan perantara Yesus
Baik, terima kasih Dimana yang sudah membuka dan memimpin doa pembukaan. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Ini sudah pagi atau siang ya? Siang. Tapi semangatnya selalu pagi ya. Ya, terima kasih banyak yang saya hormati Pak Gatot selaku perwakilan Indonesia, yang saya hormati Ibu selaku Kepala Sekolah TK Caritas, yang saya hormati juga Bapak Ibu Guru dari SD Caritas dan perwakilan orang tua murid. Terima kasih banyak telah berkenan hadir dan meluangkan waktu untuk mengikuti pertemuan pada siang hari ini. Saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan hasil diklat calon guru penggerak yang saya ingin ikuti. Ini adalah modul terakhir. Ini adalah modul terakhir yang saya ikuti di diklat CGP ini. Dan tugas terakhir yang harus saya kerjakan adalah mengajak Bapak Ibu semua yang terkait dengan aset dari sekolah TK Caritas untuk mengajak terlibat dalam sebuah program yang berdampak positif kepada murid. Berikut pemaparannya. Ini jadi program yang berdampak positif pada kepemimpinan murid atau student agency. Titik tolaknya adalah visi TK Caritas, yaitu membentuk generasi yang beriman, cerdas, kreatif, mandiri, dan berlandaskan cinta kasih selaras dengan profil pelajar Pancasila. Jadi cinta kasih adalah value yang ada di yayasan kita sesuai dengan Sabtu Vincentius, dan profil pelajar Pancasila adalah karakter yang akan dibentuk melalui kurikulum merdeka yang dicanangkan Kemendikbudristek. Berikutnya, titik tolak berikutnya dari profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi yang kita tahu semua di kurikulum merdeka adalah membentuk anak secara utuh atau secara holistik. Maka ada 6 karakter yang dibentuk, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Itu 6 dimensi yang akan dibentuk dari pembelajaran di kurikulum merdeka. Ada 2 titik tolak tersebut yang menjadi dasar saya membuat program yang diberi nama dengan kata SIGI. SIGI itu singkatan dari literasi pagi. Jadi kalau kemarin saya mencoba mencari di KBBI itu SIGI itu artinya apa? SIGI itu adalah semacam suluh obor gitu ya. Jadi harapannya bagaimana dengan program literasi pagi ini anak-anak itu terbentuk menjadi obor-obor atau suluh menjadi penerang dimanapun mereka berada. Itu harapan yang ada di nama program ini. Kemudian berikutnya, apakah itu SIGI? Nah, kita akan membahas tiga hal dari SIGI ini. Yang pertama apa, mengapa, dan bagaimana. Yang pertama apa? Ya, apakah itu SIGI? Jadi SIGI atau literasi pagi adalah program kokurikuler yang dirancang untuk menumbuhkan kecintaan murid pada literasi dan numerasi. Program ini dilakukan untuk mengembangkan lingkungan yang menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri. Jadi bagaimana melalui program ini anak kita ajak untuk berliterasi. Pertama adalah meningkatkan wawasan atau pengetahuan murid.
seperti di SD melalui pelajaran budaya Banyumasan atau bahasa Jawa, mereka mengenal ada kisah Batu Raden gitu ya. Sementara di TK mereka sudah pernah mendengar kisah Batu Raden itu. Jadi ketika mereka membaca teks, itu bukan hal baru untuk mereka. Ada semacam recalling atau menanggung pengalaman ketika mereka mendengarkan kisah Batu Raden itu. Nah, harapannya ketika membaca teks, mereka tidak hanya mengenal dan memahami apa sih kata yang ada di dalam teks itu, atau apa kausalitas yang ada di dalam kalimat-kalimat cerita itu, tapi mereka sudah bisa menganalisis secara sederhana gitu, ketika membaca, karena sudah ada fondasinya ketika baca. Kemudian belajar berinteraksi positif. Ada juga nanti di literasi ada semacam permainan, kemudian mengenal kuliner tradisional, bagaimana ketika anak tidak hanya misalkan mengenal makanan itu tidak hanya kenal gambarnya saja gitu ya, tapi mencicip dan merasa, kemudian mereka merasakan bersama teman-teman. Itu jika membangun interaksi positif dengan teman-teman, bagaimana berbagi, bagaimana bercerita tentang rasa makanan atau ketika bermain tradisional. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan kompetensi guru. Jadi program ini nanti bergiliran, kami menyampaikannya guru-guru bergiliran, dan biasanya sudah ditentukan temanya. Nah, ini akan meningkatkan kompetensi guru karena setiap guru akan bertanggung jawab terhadap materi yang harus disampaikan gitu. Jadi ketika itu hal baru, misalkan saya harus menyampaikan tentang kisah Jenderal Sudirman gitu, maka saya harus belajar dulu. Ketika ada kerumitan di kisah itu, saya harus belajar bagaimana menyederhanakan cerita itu dalam bahasa sederhana yang bisa dipahami oleh anak usia dini. Otomatis ini kompetensi guru akan meningkat seperti itu. Berikutnya itu di dimensi apa. Yang berikutnya adalah dimensi mengapa. Ada dua konsep dasar yang melatar belakangi program ini. Yang pertama adalah tujuan pendidikan sesuai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Jadi ini adalah modul pertama dari 3 jalan guru penggerak yang saya ikuti, itu adalah filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan nasional adalah menuntun murid, jadi menuntun ya, bukan menuntut gitu ya, menuntun. Otomatis ada relasi akrab, ada kegembiraan di sana gitu ya, ada proses menyenangkan di sana karena menuntun murid sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi sesuai potensi yang dimiliki murid. Anak-anak zaman sekarang tentu beda dengan zaman anak-anak kita dulu ya. Kita dulu mungkin belum kenal internet gitu ya, tapi sekarang anak-anak zaman sekarang adalah anak-anak yang sangat fasih dengan internet, dengan teknologi gitu. Kodrat zamannya memang seperti itu gitu ya. Lalu kodrat alamnya, ada anak yang memang dia potensinya lebih banyak di menari, bernyanyi gitu ya. Sementara ketika diajak untuk mengenal angka mungkin masih kesulitan. Itu memang kodrat alamnya anak, memang potensinya di sana gitu ya. Bagaimana kita menuntun sesuai kodrat alam dan kodrat zaman untuk anak-anak itu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Bagaimana mereka bisa menemukan potensinya dan mengembangkan setinggi-tingginya untuk kemudian bisa berpartisipasi sebagai individu maupun sebagai bagian dari anggota masyarakat. Jadi harapannya di literasi ini juga anak juga punya kemampuan problem solving sederhana. Ketika di rumah dia menghadapi permasalahan sederhana, mereka bisa otomatis nalarnya logikanya jalan bagaimana mengatasi itu. Dari cerita yang disampaikan, dari kisah legenda yang disampaikan, harapannya sampai ke sana. Kemudian yang kedua, konsep besar kedua adalah panggilan kurikulum merdeka adalah literasi. Kita tahu semua bahwa literasi ini yang paling digembar-gemborkan oleh Kemendikbudristek. Salah satu alasannya karena minat membaca masyarakat Indonesia rendah. Yang kedua, nilai PISA kita juga masih rendah. Jadi harapannya dengan literasi ini kemampuan membaca meningkat, kemampuan untuk keinginan untuk anak terus belajar itu juga semakin meningkat gitu. Itu latar belakang dari program ini. Berikutnya bagaimana kita melaksanakannya. Ini sebenarnya sudah berjalan sejak sekitar bulan Oktober ya, bulan Oktober tahun lalu. Tapi ini saya sampaikan supaya ada proses penyempurnaan atau pengembangan supaya menjadi lebih baik dan anak-anak lebih maju. Jadi dilaksanakan pagi setengah jam sebelum pembelajaran, jadi sekitar jam 7:30 sampai jam 8. Kemudian jadwal pelaksanaannya hari Selasa, Rabu, Kamis. Kemudian materinya dongeng, cerita rakyat, fabel, legenda, kisah pahlawan, cerita Alkitab, kuliner tradisional,
Jadi khusus cerita Alkitab itu kami sebut sebagai Holy Morning, khusus hari Rabu. Itu anak-anak mengenal kisah-kisah yang ada di Alkitab. Kami buat mencoba buat sistematis. Dari pertama itu anak-anak kami ajak kenal dengan kisah penciptaan, lalu setelah itu Abraham, Noah, Musa, gitu. Ini masih kisah tentang Musa. Musa pun, cerita tentang Musa pun karena itu panjang, kami beberapa pertemuan gitu. Jadi yang pertama Musa jalan dari air, kemudian ada kisah tentang tulang, ada kisah Musa membelah laut, terakhir itu mana dari surga ketika Musa dan bangsa Israel ada di padang gurun, kemudian Tuhan memberikan mana untuk makan pagi dan berbuah untuk makan malam. Sampai situ nanti di tahun yang berikutnya lanjutan dari itu. Jadi anak-anak mengenal cerita Alkitab itu harapannya secara umum dari kisah perjanjian lama. Begitu, itu hari Rabu, hari Morning. Pelaksanaan seperti itu, kemudian berikutnya adalah pengelolaan program ini untuk student agency atau kepemimpinan murid. Ada 3 poin yang akan disebut bersama. Jadi ciri-ciri kepemimpinan murid itu adalah dia punya voice atau suara, lalu dia punya choice atau pilihan, yang ketiga adalah ownership atau kepemilikan keterlibatan pada program ini. Yang pertama tentang voice, bagaimana membangun kemampuan murid untuk berbicara atau menyampaikan pendapat. Yang pertama kami melalui kesepakatan kelas. Jadi awal kami bertanya bagaimana sikapnya yang baik, bagaimana ketika guru berbicara atau berkisah gitu ya, bagaimana ketika temannya berperan seperti itu. Jadi anak diajak untuk menyampaikan pendapat. Oh kalau seperti itu jangan-jangan itu tidak baik gitu ya, itu contohnya. Kemudian ada juga kesempatan untuk menceritakan kembali apa yang sudah disampaikan guru. Lalu ada tanya jawab dan diskusi tentang pesan moral. Misalnya cerita tentang bawang merah bawang putih gitu. Misalnya guru bertanya kira-kira siapa yang baik, apa pesan yang baik dari cerita ini. Tanya jawab dan diskusi itu untuk membangun kemampuan murid untuk bersuara menyampaikan pendapat. Lalu yang kedua adalah choice atau pilihan. Intinya memberi kesempatan untuk memilih peran sesuai cerita atau tugas gitu ya. Guru memberi pilihan yang kemudian supaya murid juga terbiasa untuk memilih seperti itu. Lalu ownership mengajak anak terlibat dengan bermain peran, misalnya dengan mencicip makanan gitu ya. Kemudian mempraktikkan permainan tradisional. Jadi 3 hal ini yang harapannya akan membangun kepemimpinan murid pada student agency. Lalu yang berikutnya adalah tentang pengelolaan aset. Nah, ini yang mungkin akan kita bahas bersama bagaimana keterlibatan aset sekolah. Jadi aset sekolah itu sebenarnya ada 7 yang mendapatkan 2 saja di sini. Yang pertama modal manusia. Modal manusia ada kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, orang tua, murid, yayasan, lalu guru atau kepala sekolah terdekat gitu. Yang ketiga di sini yang jelas TSD Caritas gitu ya. Nah bagaimana aset yang ada di sekolah ini kita kelola bersama secara efektif untuk kemudian mendukung program tersebut yang mendukung kepemimpinan atau student agency. Lalu kedua modal lingkungan berupa modal alam dan sosial. Jadi bagaimana kita memanfaatkan alam sekitar ini untuk program literasi atau sosial, atau bagaimana belajar berinteraksi dengan yang ada di sekitar kita. Itu. Lalu berikutnya adalah sesi curah pendapat. Sampai di sini. Ya, terima kasih Pak sudah mendengarkan pemaparan dari saya. Saya mohon tanggapan dan boleh pernyataan, boleh pertanyaan. Intinya adalah untuk pengembangan atau penyederhanaan program CD ini. Terima kasih. Baik, terima kasih, pemaparannya bagus sekali ya. Jadi itu adalah konsep ya dalam bagaimana pembelajaran anak di TK. Pertanyaan saya tentang tadi ada kodrat alam dan kodrat zaman. Ya, nah, apakah di TK itu sudah diajarkan berkaitan dengan kodrat zaman
anak sekarang sudah TK khususnya sudah diajarkan berkaitan dengan teknologi, mengenal internet, mengenal gadget, ya, kemudian mengenal aplikasi dan lain sebagainya. Nah, itu bagaimana? Nah, terus yang kedua, bagaimana membatasi agar anak-anak itu juga tidak kecenderungan untuk terlibat atau terpengaruh dengan kodrat zamannya itu, dengan membatasi diri untuk tidak terlalu banyak atau menggunakan aplikasi-aplikasi atau gadget itu sendiri. Bagaimana itu penjelasannya? Terima kasih. Iya, ya, terima kasih banyak Pak Gatot. Terima kasih atas pertanyaan dan tanggapannya. Ya, ini saya jadi ingat salah satu jenis literasi adalah literasi digital nih Pak. Nah, itu yang sampai saat ini di literasi pagi ini memang belum pernah dilakukan gitu ya. Terima kasih ini untuk masukannya. Nanti mungkin kita bisa kemas formulanya yang cocok gitu ya. Kalau yang selain di program literasi pagi ini, anak-anak juga ada ekskul komputer, itu mengenal komputer. Tapi kaitannya dengan internet, sejauh ini kami memanfaatkan internet itu untuk misalnya anak menonton gitu ya, menonton dongeng. Jadi, oh ya tadi mungkin tambahan lagi tidak hanya peraga wayang atau dongeng peran, tapi juga kita menggunakan YouTube gitu ya. Karena di sana juga banyak dongeng-dongeng bentuk kartun ya. Kami bahkan yang di pagi itu juga coba menyampaikannya dengan itu. Karena saja kalau misalkan anak hanya menonton gitu kan dulu enak sekali ya Pak ya, tinggal gitu kan. Jadi artinya untuk kemudian menumbuhkan kompetensi guru, kalau itu sering dilakukan itu juga akan anak-anak itu masuk guru juga untuk anak kayak gitu kan beda antara melihat secara visual dengan yang mendengarkan lalu berimajinasi gitu kan. Itu lebih merasakan stimulasi imajinasinya lebih besar ketika dia mendengarkan gitu kan. Nah, kaitan dengan bagaimana literasi digital itu juga kami akan coba kemas bagaimana tekniknya ya Pak ya. Mungkin termasuk juga tadi bagaimana membatasi juga ya. Ini juga pasti sangat dibutuhkan orang tua nih Pak, karena kan masih di rumah apa kan boleh gitu ya, film boleh gitu ya. Nah, ini masih hal seperti ini juga orang tua butuh gitu ya. Kita mungkin akan coba masukkan peran-peran ini. Terima kasih masukannya gitu ya, bagaimana supaya anak juga belajar mengendalikan diri terhadap pemakaian gadget itu. Nah, terus Pak Gatot, ada lagi Bapak Ibu? Monggo. Selamat siang. Selamat Terima kasih ya. Mungkin dari pemaparan tadi ada satu hal yang mungkin saya harapkan adanya literasi tentang mungkin baca tulis itu ya. Itu ada literasi di situ. Itu memang sebenarnya basic untuk ke SD. Nah, bagaimana cara untuk menyampaikan agar anak itu tidak membosankan, tetapi itu juga sungguh membuat suatu anak bisa peka ke sana, karena untuk anak ke SD itu intinya kelas 1 itu baca tulis itu. Di situ mungkin monggo penjelasan bagaimana untuk bisa menerapkan itu lebih terfokus dan anak juga tidak hilang dengan rasa kemandirian ke sana. Begitu, terima kasih. Pak Yo, Bapak Indra, terima kasih banyak atas masukannya. Jadi program Sigi ini kan program kokurikuler ya, jadi di luar intrakurikuler tapi itu masuk mendukung intra gitu ya. Nah, kaitannya dengan Calistung tadi itu adalah keaksaraan awal Pak. Dikali di intrakurikuler itu ada di kemampuan aspek pengembangan bahasa itu ada keaksaraan awal, anak mengenal huruf, mengenal suku kata. Nah, kaitannya dengan kemampuan berbahasa ini kan sebenarnya tidak hanya membaca dan menulis, tapi juga ada kemampuan berbicara dan menyimak atau mendengarkan gitu kan. Nah, di program literasi ini memang lebih banyak di pengembangan kemampuan berbicara dan menyimak gitu. Lalu kemampuan membaca dan menulisnya itu di kegiatan intrakurikuler
juga pernah dengan plastisin, kemudian dengan puzzle huruf gitu ya, pernah juga dengan chat gitu. Tapi memang ini kan seperti tadi juga kodrat alamnya anak gitu ya, kemampuan anak untuk mempelajari simbol itu kan huruf itu kan simbol, bagaimana meletakkan bahwa ini adalah bunyinya B gitu di otak anak itu kan kemampuan penangkapan anak berbeda-beda. Maka kemudian kami coba dengan berbagai macam metode juga sesuai dengan gaya belajar anak gitu. Untuk yang harta karun itu mungkin untuk anak-anak kinestetik yang suka bergerak itu mereka sangat senang gitu ya, karena itu mewadahi keinginan mereka untuk bergerak. Kemudian untuk yang visual kami juga bisa menggunakan gambar-gambar gitu ya. Kemudian untuk yang auditori gitu dengan bercerita atau dengan memahamkan bunyi berbel itu B gitu misalkan ya. Jadi kami coba masukkan kaitannya dengan pengembangan kemampuan membaca dan menulis itu di intrakurikuler Pak, masuk di keseharian kegiatan inti pembelajaran setiap hari seperti itu. Kalau yang ini khusus ini mungkin nanti juga untuk masukkan program ini juga ya Pak ya, kami mungkin bisa kemas juga bagaimana itu blended gitu ya Pak ya. Kemampuan membaca dan mengalir itu bisa blended di literasi pagi ini. Oke ya. Terima kasih banyak masukannya Pak ya. Ada lagi Bapak Ibu? Oh ya, kaitannya dengan ini karena juga mengundang dari SD gitu ya, sebenarnya program Sigi ini juga terbuka untuk dari sekolah lain yang ada di yayasan kita ya untuk mengisi kegiatan literasi ini. Jadi ini juga bisa semacam menjadi promo sekolahnya, misalkan dari SMP mau promo tidak hanya kalau cuma bagi brosur ke orang tua kan nggak lancar di muridnya, tapi kalau misalkan ada gurunya datang lalu bercerita gitu ya, lalu kenalan saya dari SD Caritas gitu misalkan, atau saya dari SMP Bidiran, anak-anak besok kalau besok masuk SMP Bidiran ya gitu misalkan ya, itu bisa ditanamkan juga gitu. Kemudian bisa juga di Holy Morning sebenarnya saya sudah sempat menyampaikan juga waktu itu dari yayasan Bidar gitu, terutama mungkin juga bisa mengisi, nanti mungkin bisa tolong disampaikan gitu. Jadi Holy Morning itu kan intinya bercerita tentang Alkitab gitu. Tapi sebenarnya nggak cuma tentang Alkitab, kami juga mengenalkan doa dan tradisi yang ada di gereja Katolik gitu. Nah ini bisa menjadi ajang promosi panggilan untuk Bidar juga gitu. Jadi bagaimana anak mengenal sosok Bidar gitu ya, siapa tahu kemudian nancep gitu ya, ada anak laki aku pengen jadi Bidar gitu ya misalkan gitu. Kan kita ini anak usia dini karena ini benar-benar fase pondasi ya, bagaimana kita juga menguatkan hal-hal mendasar yang penting untuk anak kayak gitu, termasuk juga membangun cita-cita kayak gitu. Seperti itu. Ada lagi tanggapan atau pertanyaan? Silakan untuk menancapkan. Baik, terima kasih. Setelah melihat tadi dan berkomentar dari ini program yang bagus sekali. Nah, saya tidak bertanya ya, ini memberi ini saja pernyataan saja bahwa ini program yang bagus sekali, karena memang dari kondisi negara kita yang katanya dari membaca itu memang harus dari usul dari itu mulai untuk program literasi. Jadi ini program yang bagus sekali, maksudnya bagaimana trik-triknya dan dari usul dari itu anak itu mulai tertarik. Jadi itu saja pernyataan dari saya ya. Nah, trik-triknya mungkin baru sudah tahu, mungkin kita di sini minta sedikit penjelasan saja bagaimana trik-trik dari ini agar anak-anak itu bisa tertarik untuk anak itu mulai membaca seperti itu. Iya baik, terima kasih banyak Pak Ludi perwakilan dari Guru SD Caritas dan Pak di SD juga ada program literasi juga gitu. Iya ada Pak juga. Iya. Ini sharing aja sebenarnya untuk anak TK itu yang paling susah adalah membangun moodnya anak gitu ya. Moodnya anak itu
biasanya anak TK itu ya. Jadi ini juga tantangan dari guru-guru TK bagaimana awal adalah mengkondisikan anak untuk kemudian paling tidak fokus, lalu dia punya ketertarikan gitu ya. Dan ini yang tantangan kami, dan juga kami masih harus terus membangun kompetensi di sini gitu ya. Karena setiap hari bisa beda-beda triknya Pak. Gitu ya. Dengan tepuk, oh masih belum bisa fokus. Kemudian dengan nyanyi, mungkin hari itu dengan nyanyi oke gitu ya. Lalu besok lagi dengan nyanyi ternyata tidak bisa gitu ya. Jadi kita harus berkreasi terus-menerus gitu ya, untuk kemudian mencari banyak cara gitu ya. Nah, salah satu tadi dengan tepuk, dengan nyanyi, kemudian dengan gambar gitu ya. Biasanya yang paling rajin membuat gambarnya ini Budi gitu ya. Belalangnya dibikin kayak wayang gitu ya, lalu bercerita gitu ya. Itu jadi di start awalnya itu yang sangat krusial. Kemudian nanti apakah hari ini anak saya berhasil membuat anak-anak tertarik atau tidak gitu di start awalnya. Karena biasanya kalau anak kurang tertarik itu sudah kabur gitu ya. Lalu kami harus luar biasa mengkondisikan kelasnya gitu. Nah, kalau saya cerita detail triknya nanti mungkin bisa benar-benar gitu ya. Dan ini juga proses belajar dari guru-guru TK juga. Kemudian kaitannya dengan bagaimana membangun kemampuan membaca, ini juga terima kasih masukannya juga. Saya jadi kebayang mungkin perlu ada satu hari di mana anak itu pegang buku dan mereka melihat buku lalu bercerita tentang apa yang dia lihat di buku itu. Kita belum pernah ya semuanya ya seperti itu ya. Ini masukan juga, terima kasih Pak Budi. Mungkin dengan anak memegang lalu dia suka dengan gambarnya, lalu dia bercerita, tidak harus sesuai dengan tulisan yang ada di situ gitu, karena imajinasi anak itu kan kemana-mana. Misalkan kayak kemarin kami memberikan gambar tanah longsor gitu ya, di situ ada tulisan tanah longsor, lalu anak bilangnya ini apa, itu tanah jatuh gitu. Terus gempa bumi gitu ya, ada tulisan gempa bumi gitu, dan ada gambarnya rumah-rumah rusak, jalannya sampai patah gitu kan. Terus ini gambar apa, itu jalan rusak gitu. Atau ada juga itu rumah gitu ya, padahal gambar gempa bumi. Nah, itu membangun imajinasi ke sana ya. Jadi yang pertama adalah membangun imajinasi, memperbanyak kosakata. Baru ketika sudah mengenal huruf, mengenal suku kata, itu baru ini mungkin tahapannya di PKB gitu ya, supaya nanti ketika anak melihat tulisan, nanti di SD kan lebih banyak tulisan gitu ya, gambarnya sedikit gitu ya. Dan bagaimana ketika anak melihat tulisan itu tidak menutup atau tidak menghentikan kemampuan imajinasi anak seperti itu. Jadi ketika melihat tulisan pun kayak kemarin evaluasi bercerita, berbicara, kemampuan aspek bahasa, kemampuan berbicara itu sebenarnya yang dinilai bukan hanya apakah yang disampaikan sama persis dengan teks dongengnya gitu, tapi bagaimana anak punya kemampuan untuk menceritakan dengan bahasanya sendiri kayak gitu. Nanti kita evaluasi seperti itu Pak. Terima kasih masukannya. Ini yang jadi ada ide untuk mengenalkan buku gitu ya Pak ya, supaya anak juga terbiasa nanti di SD juga terbiasa pegang buku dan mencintai buku gitu ya. Oke, sudah cukup. Jangan dipendam. Iya, nanti. Iya, terima kasih banyak untuk masukan untuk penyempurnaan dari program ini. Ini juga beberapa catatan tadi ya. Yang pertama tentang literasi digital, yang kedua tentang bagaimana blended dengan kemampuan membaca, yang ketiga juga supaya kemampuan suka membaca dan menyukai buku itu juga berkembang di anak TK. Itu kira-kira 3 poin itu kesimpulannya. Atau ada lagi? Ibu guru sudah, Ibu Atik, Mister bahasa Inggris. Oke. Nanti masukannya hubungi nomor di bawah ini. Ya,
juga bermanfaat untuk pengembangan program literasi pagi dan juga berguna untuk kemajuan anak-anak TK Caritas dan kemajuan TK Caritas. Baik, mari kita tutup dengan doa. Apakah ada yang berkenan sukarela memimpin doa penutup? Mari Bapak Ibu kita tutup acara pada siang hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih hari ini kami sudah menyelesaikan acara dengan baik dan lancar. Semoga apa yang kami bicarakan pada hari ini dapat membawa kebaikan bagi sekolah kami, khususnya TK Caritas, dan membawa banyak kebaikan bagi anak-anak didik kami. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan pulang. Lindungilah kami dalam perjalanan agar selamat sampai